Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan membuat video mengedukasi kepada masyarakat tentang pengukuran diet pasien diabetes. Selamat menyaksikan. Halo semua, perkenalkan saya Salsabila Revalina dan rekan Saya Zahra Rusmana. Kami di sini sebagai perawat yang mengedukasi Diet diabetes mellitus. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Dayani dan rekan saya Regi Aliansah dan rekan saya Syifa Putri. Kami sebagai warga. Halo guys, kami dari tim dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Nindi Tawaca Elisa sebagai kameramen dan rekan saya Syifa Putri sebagai editor. Dadah! Bapak Ibu, perkenalkan kami selaku perawat, nama saya Salsabila Revalina dan rekan saya Zahra Rusmana. Kalau boleh tahu nama Bapak Ibu siapa ya? Baik, Mbak, nama saya Regi. Kalau aku Ani. Kalau aku Syifa. Baik, jadi tujuan kami menyampaikan Bapak Ibu semua yaitu kami mau mengedukasi nih ke Bapak Ibu tentang diet diabetes mellitus. Waktunya itu paling 10-15 menit lah. Apakah Bapak Ibu bersedia? Ya, tapi emang diet diabetes mellitus itu sangat penting ya. Jadi sangat penting Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu kenapa bisa penting? Yang pertama bisa memantau kadar glukosa darah kita. Yang kedua itu bisa menjaga keseimbangan kita, kayak misalkan berat badan tetap stabil. Terus yang ketiga itu bisa menghindari komplikasi pada tubuh kita. Betul Ibu, jadi tujuan utama diet diabetes mellitus itu ada 3. Yang pertama, agar gula darah tidak naik. Dan yang kedua, supaya kebutuhan gizi terpenuhi. Dan yang ketiga, mencegah komplikasi seperti gagal ginjal, mata, atau syaraf. Sus, kira-kira makanan yang boleh dikonsumsi itu apa saja sih? Nah, pertanyaannya bagus tuh Pak. Untuk makanan yang dikonsumsi itu yang pertama itu ada karbohidrat kompleks. Contohnya itu kayak nasi merah, roti gandum. Terus yaitu yang kedua ada protein rendah lemak. Contohnya itu kayak ikan, terus ayam tanpa kulit. Jadi kulitnya itu bisa dibuang. Terus ada tahu, tempe. Nah, untuk sayuran dan buah itu, sayuran itu ada bayam sama brokoli. Untuk buahnya itu ada pir, apel, pepaya. Baik, Sus. Kalau cara makannya itu kayak gimana ya? Jadi kita itu mengatur porsi makan kita dengan melakukan prinsip piring sehat. Apa itu sih prinsip piring sehat itu? Jadi kita harus setengah porsi sayur atau buah, kemudian 1/4 karbohidrat dan 1/4 protein. Kemudian kita harus makan 3 kali sehari, mengatur pola makan. Jadi jangan makan sekaligus banyak. Jadi kita harus membagi waktu agar gula darah tetap stabil. Apa ada hal penting lain Sus yang harus kita perhatikan? Nah, ada Mbak tentunya nih. Kami ada pamflet bisa dibaca ya. Sambil saya jelasin. Nah, hal yang harus diperhatikan itu yang pertama kita harus memantau kadar glukosa darah kita. Itu tujuannya biar kita tahu nih kadar gula darah kita itu tinggi atau rendah gitu. Terus yang kedua itu kita rajin minum air putih sehari itu minimal 8 gelas. Terus yang ketiga itu kita bisa nih olahraga secara ringan. Contohnya tuh kayak keluar rumah cuma jalan-jalan di sekeliling kompleks secara rutin setiap hari. Durasi waktunya itu 30 menit. Jadi makanan yang gak dibolehin sama penderita diabetes itu apa aja ya? Nah, jadi buat makanan yang nggak dibolehin sama pasien diabetes itu, terutama sih gula ya, nggak boleh mengonsumsi gula berlebih kayak yang ada gula pasir, gula merah itu nggak boleh. Terus sama minuman yang beralkohol juga tuh nggak boleh, sama yang bergaram-garam. Jadi kalau masak itu sewajarnya aja, garamnya nggak boleh asin-asin. Ya, gak bisa makan enak dong. Nih, jadi kita tuh intinya boleh makan yang enak, tapi kita harus memilih dan tahu cara makan dan mengatur porsi. Kemudian kita harus konsisten dalam cara makannya itu. Kemudian kita harus menjaga pola makan. Kalau kita makan sehat, maka badan kita akan tetap bugar dan aktivitas pun lancar. Oh, berarti kita itu harus rajin memilih makanannya. Iya betul. Jadi nggak boleh sembarangan makan gitu, apalagi Gen Z. Oke, Bu. Nah, Bapak Ibu, kan kami sudah jelaskan ya tentang
diet pasien diabetes. Tadi Bapak Ibu dengerin gak ya? Dengerin dong. Yang benar. Coba nih kami mau melatih konsentrasi ya. Coba saya mau nanya, tadi kan saya udah jelasin ya. Coba apa sih hal yang harus diperhatiin sama pasien yang lagi diet diabetes gitu? Olahraga yang teratur sus, minimal 30 menit. Betul. Minum 8 gelas dalam sehari. Betul. Makan makanan yang sehat seperti makan buah, sayur, ayam tanpa kulit. Nah betul, berarti pada nyimak ya tadi kami jelasin. Nah Bapak Ibu boleh lihat di pamfletnya sambil saya jelaskan ya cara mengatur diet pasien diabetes. Yang pertama itu kalau kita tuh kalau misalkan mau makan ditimbang gitu, mau capai diet dan porsinya sesuai. Jadi misal makan dari 1 porsi, jadi cuma setengah porsi aja. Terus makan itu sesuaiin. Misalkan mau diet ya, makannya jangan diet makannya ayam yang pedes-pedes gitu, tapi kayak telur, kan telur putih itu bisa buat diet juga. Jadi kalau diet itu nggak boleh yang cuman makanan yang berlebihan kayak berlemak tapi dikurangin jumlahnya tuh enggak. Jadi kayak harus pilih juga, kayak misalkan sayur sama buah itu makanan yang bagus buat diet. Terus kalau kita kan mau diet ya harus disiplin mencapai BB yang seharusnya. Misalkan kita BB-nya 50, kita ada target itu 40. Jadi jangan kayak minggu ini diet, minggu depan enggak, tuh nggak boleh. Jadi harus konsisten. Misalnya seminggu tuh full diet gitu. Nah Bapak Ibu ada mau tanyain lagi nggak nih sebelum kami pamit? Sudah cukup deh. Sudah paham semua ya, alhamdulillah ya kalau pada paham. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan kami waktu untuk mengedukasi ke Bapak Ibu semua. Kita juga makasih karena kita tahu diet sama buat yang penderita diabetes. Iya sama-sama. Kalau gitu kami pamit undur diri ya. Iya, Terima makasih kasih. juga ya Tun. Makasih Tun. Ya, hati-hati di jalan ya. Baik, cukup sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your smile